menemukan cara untuk mengantisipasi. Oleh karena itu, agama ini luar biasa mengambil tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan ini betul-betul merupakan perintah agama kita. Dan akhirnya kita tahu ada istilah-istilah seperti ini yang kemudian ilmu kedokteran, medis dan pakar-pakar itu ketika terjadi sesuatu mereka bertanya, dalam Islam bagaimana? Dan apa yang kemudian ditetapkan oleh agama ini menjadi keputusan para ahli, dan itu kemudian ditaati oleh pimpinan, para pimpinan negara dan para ulama, lalu kemudian menjadi dasar keputusan yang sudah disepakati bersama. Dan sebagai orang Islam kita wajib mengikuti itu. Jadi ini banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Dan secara singkatnya, dalam menyikapi wabah ini kita akhirnya menyadari, mengetahui banyak hikmah yang kemudian agama kita ini sudah membuat aturannya. Yang pertama diantaranya adalah Islam ini, agama kita ini hadir untuk menjaga eksistensi manusia. Memang menjadi tujuan utama dari agama Islam untuk menjadikan tujuan syariah, maqasid syariah itu dalam rangka menjaga yang 5 yang disebut dengan maqasid syariah, yang disebut dengan daruriyat khamsah. Ada 5 hal yang dijaga betul oleh agama. Nah, daruriyat khamsah ini yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasab, menjaga keturunan. Dan yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Ketika ada ancaman yang membahayakan 5 hal ini, maka agama kita memerintahkan untuk mengambil sikap yang tegas. Ketika ada agama, ada yang menghina agama, ada yang melecehkan agama, ada yang mengancam agama, syariat agama, kita diperintahkan untuk membela habis-habisan. Ketika ada bahaya yang mengancam nyawa, walaupun 1 nyawa sekalipun, kita diperintahkan untuk mempertahankan nyawa itu habis-habisan. Ketika ada usaha-usaha untuk merusakkan akal, maka Islam paling peduli dengan penyelamatan akal ini. Apa saja upaya-upaya untuk merusakkan akal manusia, baik dengan cara narkoba, minuman keras, kemudian usaha-usaha pembodohan dan sebagainya, itu yang merusakkan akal ini, itu agama kita menentang keras. Apalagi terkait dengan keturunan, tidak dibenarkan sama sekali kita merusakkan keturunan dengan cara apapun. Sebelumnya kita bahas tentang perkawinan, pernikahan. Nah, itu adalah dalam rangka untuk menjaga keturunan ini supaya jelas nasab dan nasib seseorang dari awal sampai akhir, sampai hari kiamat. Dan begitu juga yang hifdzul mal, menjaga harta. Ini syariat kita benar-benar mempunyai tujuan yang mulia dalam rangka menjaga yang 5 ini, yang disebut dengan daruriyat al-khams. Dan oleh karena itu kita tidak perlu lagi ada keraguan sedikit pun dalam melaksanakan perintah agama yang berupa protokol kesehatan ini. Yang kedua, syariat kita ini menunjukkan betapa toleransinya kita, agama kita, terhadap keadaan. Jadi dalam agama kita ini ada hal-hal yang disebut dengan sawabit, sesuatu yang tidak bisa dirubah lagi, yang berupa keimanan, yang berupa kewajiban-kewajiban, perintah-perintah yang berupa wajib, itu memang
sawabit, sesuatu yang sudah ketetapan tidak bisa dirubah. Tetapi dalam agama kita banyak diberikan toleransi, pengecualian yang disebut dengan mutaghayyirat, berubahnya suatu hukum ketika keadaan menuntut demikian. Dan fakta inilah yang seharusnya membuat kita umat Islam kagum terhadap syariat Allah. Memang luar biasa syariat ini. Akhirnya kita pada satu keadaan tidak bisa hidup tanpa syariat agama Islam ini. Kita sangat memerlukan dalam kondisi-kondisi yang tertentu, yang tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk bisa kita bertahan, kita akan mencari solusi. Kalau Islam bagaimana? Nah, jangankan kita orang Islam, orang kafir pun, orang non-muslim pun, itu ketika berhadapan dengan masalah yang berat, itu akhirnya mereka menanyakan kalau Islam bagaimana cara penyelesaian. Maka kita sebagai umat ini seharusnya merasa kagum, merasa beruntung, bersyukur sekali ditakdirkan menjadi orang Islam. Yang ketiga, hikmah yang berikutnya adalah semua muka bumi ini adalah masjid. Nah, dulu kita pernah bercerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah SWT memberikan keistimewaan kepada Nabi kita SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Bahkan seorang pun dari kalangan umat-umat terdahulu beserta umat ini diberikan Allah keistimewaan, yaitu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat sholat, sebagai masjid, sebagai tempat sujud, dan sebagai alat bersuci. Oleh karena itu umat ini diberikan keistimewaan oleh Allah. Kapan saja waktu sholat itu datang, maka bisa melaksanakan di mana saja. Mau di pasar, mau di kantor, mau di perjalanan, mau di hutan, di ladang, di kebun, di sawah, dan seterusnya, semua itu boleh dijadikan sebagai tempat sholat. Sementara umat-umat yang dulu kalau mau sholat ya harus pergi ke mihrabnya, dan bumi ini sebagai alat bersuci. Ketika alat suci yang utama air tidak ada, maka kita bisa bertayamum. Nah, itu satu kenikmatan. Oleh karena itu, ketika ada pandemi seperti ini, masjid-masjid ditutup. Bahkan ketika beberapa waktu yang lalu, sholat berjamaah pun ditiadakan. Tapi kewajiban itu tetap tidak gugur. Kita bisa melaksanakannya di rumah. Bahkan ada beberapa kali sholat Jumat ketika itu tidak bisa dilaksanakan di masjid. Nah, diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Sholat Idul Adha kemarin dilaksanakan tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebelumnya sholat Idul Fitri tidak ada. Nah, itu memang agama kita menetapkan demikian. Nah, kalau kita tidak belajar, maka kita tidak tahu, bahkan kita menentang begitu. Kenapa ini justru ketika ada virus kita bisa dekat dengan Allah Ta'ala, malah masjid ditutup, sholat jamaah ditiadakan. Nah, itu sebenarnya sudah sesuai dengan perintah agama kita. Jadi tidak dibolehkan hubungan kita dengan Allah terganggu hanya karena ditutupnya masjid. Tetap kita melaksanakan sholat, tetap kita melaksanakannya di rumah, karena memang masanya ketika itu sedang menuntut demikian. Jadi kalaupun ada dugaan, ada prediksi bahwa virus corona ini adalah konspirasi musuh untuk menjauhkan orang Islam dari masjid gitu ya, untuk menjauhkan Islam melaksanakan ibadah-ibadah yang berupa syiar agama itu, maka kita katakan ya, boleh saja mereka menutup masjid-masjid, menghalang dari pelaksanaan sholat berjamaah, tapi mereka tidak akan pernah bisa menghalang dari kemesraan kita, hubungan kita dengan Allah. Kita tetap melaksanakannya secara pribadi di rumah.
secara berjamaah dengan keluarga di rumah, karena memang keadaannya menuntut demikian. Nah, wabah ini tidak pernah, wabah ini sebelumnya sudah pernah terjadi berulang-ulang. Nah, dalam sejarah itu hampir terjadi setiap 200 tahun, kadang 300 tahun, kadang pernah 400 tahun terjadi lagi wabah dengan penyakit yang berbeda-beda. Nah, itulah yang disebut dengan penyakit taun yang dulu pernah menghabisi sampai satu kawasan, satu wilayah itu tidak ada tersisa satupun. Itu pernah terjadi di Afrika, di Tunisia pada tahun berapa itu. Itu habis penduduk wilayah itu, tidak ada yang tersisa satupun. Nah, Islam akhirnya mengajarkan yang terbaik demi menyelamatkan nyawa manusia ini sampai akhir zaman, yaitu dengan melakukan pemutusan rantai penularan itu yang disebut dalam Islam dengan istilah al-hijr sahih itu, karantina kesehatan itu. Dan ini merupakan sisi indahnya syariat agama kita. Jadi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ini gitu. Karena ini kadang-kadang menjadi sarana musuh untuk menuduh bahwa dengan sholat berjamaah, dengan institusi masjid itu menjadi sarana penularan. Nah, justru agama kita dan lihat umat Islam secara mayoritas keseluruhan lebih taat daripada umat yang lain. Meskipun kadang-kadang ada indikasi bahwa orang-orang tertentu ini tidak suka dengan Islam, lalu menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang Islam. Padahal agama lain di gereja, di kuil, di tempat-tempat yang lain selain Islam itu justru ketika terjadi penularan yang masif itu tidak pernah diberitakan. Tapi kalau di masjid ada satu orang saja yang terkena itu, wah, diberitakannya, digoreng berita itu. Padahal juga belum tentu itu dari masjid. Nah, ini sebagai antisipasi untuk itu. Agama kita benar-benar sudah menetapkan protokol kesehatan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Lalu hikmah yang berikutnya, kontribusi umat Islam terhadap peradaban, terhadap kelestarian manusia. Ketika ribuan, sekarang ini ada di Wikipedia itu perkembangan tuh sekian juta manusia sudah terkena wabah ini, sekian ribu yang meninggal dan sebagainya secara detail itu, kita agama ini telah memberikan kontribusi terbaik karena kita sudah diingatkan, sudah diajarkan sedemikian rupa. Oleh karena itu umat Islam menjadi teladan dalam hal ini. Umat Islam menjadi contoh. Lihat mayoritas umat Islam paling taat, paling patuh. Dan terutama di Depok ini yang kadang-kadang karena sebab politik begitu ya, diberitakan tempat yang paling parah, tempat yang paling, ada hal di tempat yang lain jauh lebih parah, tapi tidak diberitakan gitu. Jadi ini kita jadikan sebagai langkah untuk kita lebih berhati-hati, karena mungkin Depok mayoritasnya Islam itu kali ya. Jadi sasaran media kita ini media yang mana ya, ikut konsep barat gitu sebagai bahan untuk dijadikan sebagai good news gitu. Dalam istilahnya bad news is good news and good news is bad news. Jadi ketika ada berita-berita yang mengelilingi tentang Islam, itu menjadi berita yang baik bagi media itu. Kalau umat Islam itu bagus baik-baik saja, itu berita yang tidak baik gitu. Nah, yang kelima dalam hikmahnya pandemi ini, pentingnya kita menjaga marwah, harga diri, kehormatan masjid kita, institusi agama, dan juga syiar-syiar Islam yang lainnya. Wajib kita menjaganya. Kita tidak ingin syiar Islam ini menjadi cemoohan, menjadi ejekan. Oleh karena itu, pelaksanaan Idul Adha kemarin dan korban tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya kan, dilaksanakan oleh
rumah apa yang RPH, rumah penyembelihan hewan. Dan ini orang-orang yang ahli tim khusus yang biasa disaksikan oleh masyarakat tidak boleh disaksikan. Ya itu memang sudah sesuai dengan ajaran Islam ketika terjadi wabah seperti ini. Dan akhirnya orang lain juga mengakui itu. Hebat sekali syariat ini, Islam ini gitu kan. Nah, setidaknya peradaban ini disaksikan oleh umat manusia, dicatat oleh umat manusia bahwa agama berkontribusi. Islam telah menetapkan aturan yang sangat ketat dalam masalah ini. Maka kita jangan ragu lagi dan jangan ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan ini sebagai mahalul istihza, sebagai sarana untuk memperburuk citra Islam, umat Islam. Tidak bisa. Kita akan lawan itu seolah gitu karena agama kita sudah menetapkan demikian. Nah, sedemikian besar perhatian agama ini terhadap wabah yang menjadi pandemi di negara kita. Nah, itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, coba saya, al-muslimu man salima al-muslimuna al-muslimu man salima al-muslimuna lisanihi wa yadihi. Wal muhajir ini masih bisa diikut ya. Dicik. Wal muhajir man hajara ma nahawahu anhu rawahul Bukhari Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahawahu anhu. Orang Islam itu adalah orang yang orang-orang Islam lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Bisa juga diterjemahkan, orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan lisannya, tangannya dari melakukan kejahatan terhadap orang Islam lainnya. Jadi man salimal muslimun, orang-orang Islam lainnya itu selamat. Wal muhajir man hajara ma nahawahu anhu. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi ini merupakan satu kaidah yang luar biasa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang makna hijrah yang sebenarnya. Jadi ketika disebutkan cerita tentang hijrah dalam Islam itu, hijrah pernah terjadi sampai 3 kali. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutuskan menjadi nabi, itu akhlaknya luar biasa. Semua penduduk Mekah menyaksikan ini orang hebat luar biasa, sampai mendapat julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercayai. Tapi ketika datang perintah untuk mengajak kepada Islam, kepada kebenaran,
lalu kemudian tiba-tiba ada perlawanan. Nah, memang demikian umat manusia ini, ketika kita itu baik dalam skala individu kita, semua orang suka, itu tabiat manusia. Tapi ketika kebaikan itu kemudian kita sosialisasikan, kita ajak orang untuk menuju kebaikan ini, terutama untuk menyembah Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala saja semata-mata, disitulah mulai ada penentangan. Nah, Allah Ta'ala memberikan pujian kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW karena dua nabi ini paling tegas, paling kuat usahanya untuk mengajak kepada tauhid Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, mengajak untuk menyembah Allah Ta'ala semata-mata. Nah, ketika ada ajakan, ada seruan itu, mulailah perlawanan, mulailah ancaman, mulailah penyiksaan. Nah, dua nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW itu tegas ketika berhadapan dengan kekuatan yang tidak imbang itu, maka Nabi ini berinisiatif untuk melakukan hijrah. Nabi Ibrahim jelas dalam Al-Quran disebutkan, ini muhajirun ila rabbi, kami memutuskan untuk berhijrah menuju Allah Ta'ala. Nah, pernyataan itu yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Nabi kita SAW memutuskan untuk hijrah di tahun kelima dari kerasulan, setelah 5 tahun diutuskan Nabi SAW menjadi Rasul, maka beberapa orang yang mengikuti Nabi SAW itu ditindas, disiksa, dianiaya, sehingga Nabi SAW menyarankan untuk mereka-mereka yang lemah, yang tertindas itu berhijrah. Nah, hijrah yang pertama kali ini hijrah ke Habasyah, yang diikuti 15 orang, 10 laki-laki, 5 perempuan. Itu ceritanya seperti itu. Berpindahnya umat Islam dari Mekah, negeri yang dicintai, menuju ke Habasyah. Habasyah itu sekarang namanya apa ya? Ethiopia. Nah, Ethiopia di Afrika. Jadi berapa lama itu perjalanan, Masya Allah. Tapi karena mereka mendengar umat Islam di Mekah sudah aman, tidak lama kemudian balik gitu kan. Termasuk rombongan itu diantaranya adalah sahabat Utsman bin Affan dan istri sahabat Utsman, yaitu Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Itu hijrah bersama rombongan ini. Ternyata di Mekah keadaannya berbeda dengan apa yang mereka dengar berita itu. Kekejaman semakin menjadi. Lalu kemudian hijrah yang kedua, hijrah lagi ke Habasyah ini, Abyssinia ini, yang kemudian dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jumlah mereka lebih banyak, 101 orang, yang kemudian Raja Habasyah itu terkagum dengan sifat orang Islam sampai kemudian masuk Islam. Nah, mereka lagi mendengar berita Mekah sudah mulai banyak orang masuk Islam, sudah tenang, sudah aman. Balik lagi, ternyata berbeda lagi, semakin kuat lagi tekanan orang-orang kafir Quraisy, sehingga pada tanggal 8 Rabiul Awal, jadi sebenarnya hijrah Nabi SAW itu di bulan Rabiul Awal. Ketika sudah 13 tahun Nabi SAW dakwah di Mekah, jumlahnya banyak tapi penentangan semakin kuat, maka Nabi SAW memutuskan untuk berhijrah. Nah, hijrah yang kali ini Allah Ta'ala tunjukkan tempat yang dinamakan Yasrib ketika itu. Jadi waktu itu Yasrib ini, kota Yasrib ini tidak dikenal masyarakat kampung, dan masyarakatnya pun majmuk gitu ya. Ada orang Aus, ada orang Khazraj, ada orang Yahudi, jadi berbagai macam kabilah gitu.
Lalu kemudian Nabi SAW berhijrah ke tempat ini, Yasrib ini, tempat yang tadinya tidak dikenal dalam sejarah, akhirnya menjadi kota yang maju yang disebut dengan Madinah. Jadi Madinah itu sebenarnya adalah Madinah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya begitu sebutannya, kotanya Nabi. Gitu. Nah, akhirnya orang menyebut Madinah, akhirnya disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, Al-Madinah Al-Munawwarah itu disebut kota yang bercahaya, kota yang selalu terang, karena penduduknya tidak siang tidak malam selalu hidup beraktivitas. Siangnya orang bekerja, malamnya orang beribadah, tidak berhenti-berhenti. Makanya kalau kita pergi ke Madinah itu memang betul selalu bercahaya, ada cahaya karena orang beraktivitas itu tidak berhenti-berhenti. Sehingga disebut sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, sangat menarik bahwa peristiwa hijrah ini kemudian ditetapkan menjadi kalender Islam. Nah, kisahnya itu setelah Rasulullah SAW wafat, ya, kita nggak secara detail gitu ya. Kemudian digantikan dengan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Itu kalender umat ini tidak menjadi ukuran yang utama, karena orang mengingat setiap kejadian itu dikaitkan dengan peristiwa yang besar pernah terjadi. Nah, seperti Nabi SAW lahir tahun gajah, gitu kan? Ada peristiwa Fujar, perang. Pokoknya di tahun Fujar itu, gitu. Pokoknya di tahun gajah. Bulan ini di tahun itu. Nah, kemudian Sayyidina Umar, di masa kekhilafan Sayyidina Umar selalu menulis surat kepada gubernur-gubernur di wilayah. Nah, itu ditulis tanggal, bulan, tapi tidak ada tahun. Nah, ketika itu ada seorang gubernur di Basrah bernama Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini ketika mau menjawab surat-surat dari Sayyidina Umar itu kesulitan karena tidak ada tahun. Jadi menjawab surat Anda yang tertanggal sekian di bulan sekian, tapi saya tidak tahu tahunnya kapan, gitu kan? Akhirnya sahabat ini membuat Sayyidina Umar berpikir keras. Iya, kita ini belum punya tahun. Tahun yang ada itu adalah tahun yang miladiah, yang itu tahunnya yang dimiliki oleh kerajaan Romawi, orang-orang Romawi dan sebagainya itu. Lalu kemudian Sayyidina Umar mengajak berhimpun, bermusyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan tahun sendiri. Lalu kemudian adalah beberapa usulan-usulan dari tim penasihat khalifah ketika itu. Ada yang mengusulkan supaya kita memulai tahun ini sejak dari kelahiran Nabi SAW. Kemudian ada yang mengusulkan sejak kewafatan Nabi SAW. Kemudian ada yang mengusulkan ikut saja dengan tahun yang ditetapkan oleh orang-orang Romawi itu. Nah, lalu kemudian diantaranya yang menjadi saran usulan sahabat Ali bin Abi Thalib supaya kita menggunakan hijrahnya Nabi SAW. Lalu kemudian masing-masing menggunakan alasan, kemudian ada masukan, ada pertentangan gitu ya. Kalau kelahiran, tahun kelahiran Nabi SAW dijadikan sebagai awal tahun, nah itu tidak ada bedanya dengan tahun-tahun yang lainnya gitu. Tahun-tahun yang kan ada miladiah, ada tahun Cina, ada tahun lain seperti ini. Kalau wafatnya Nabi SAW dijadikan sebagai ukuran tahun, itu akan menjadi kenangan yang menyedihkan. Karena para sahabat ketika itu, kalau ketika disebutkan wafatnya Nabi SAW itu langsung merasakan duka yang tidak berujung, tidak ada habisnya. Mereka menolak itu. Lalu kemudian ikut tahun Romawi, karena itu kerajaan besar yang sedang berkuasa saat itu juga tidak mau, karena Islam mempunyai bulan-bulan tersendiri yang tidak sama dengan bulan-bulan mereka gitu.
Akhirnya Sayyidina Ali mengusulkan supaya hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembeda antara hak dan batil, sebagai pembeda bangkitnya semangat umat Islam itu dijadikan sebagai tahun baru, sebagai ketetapan bersama gitu ya. Nah, disitulah kemudian tahun baru Hijriah ini disepakati sejak hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Itu sejarahnya begitu. Panjang dibahas oleh Abdul Bari, ya, Abdul Bari dalam kitabnya itu. Nah, secara rinci, secara detail, menarik bagi yang bisa merujuk pada kitab itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah hijrahnya Nabi SAW itu mencatat kesuksesan besar dari syariat perjuangan agama ini. Lalu masih relevankah? Nah, begitu pertanyaannya. Hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, masih relevankah kata-kata hijrah itu? Nabi SAW menegaskan, la hijrata ba'dal fath. Setelah Fathu Mekah, Nabi SAW kan setelah hijrah balik lagi untuk membuka kota Mekah, karena selama ini mau umrah, mau haji dihalang-halangi oleh kafir Quraisy Mekah. Maka pada Fathu Mekah itu kemenangan umat Islam semakin memuncak dan Mekah sudah terbuka, umat Islam bisa kembali lagi ke Mekah melaksanakan umrah, melaksanakan haji. Tapi Nabi SAW tidak balik ke negerinya, ke tempat kelahirannya, tetap bertempat tinggal di Madinah, tapi rutin melaksanakan umrah dan berhaji di Masjidil Haram itu. Nah, yang ditetapkan oleh Nabi SAW adalah hijrah itu adalah niat, tekad, perjuangan, dan hijrah itu adalah jihad fisabilillah. Nah, hijrah yang sedemikian inilah yang akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Nah, hijrah termasuk mentaati apa yang menjadi syariat Islam, apa yang menjadi perintah Islam, itu juga namanya hijrah. Maka usaha kita untuk mengikuti protokol kesehatan ini juga hijrah kita. Ini juga hijrah kita. Nah, Rasulullah SAW hijrah menghindari musuh yang berkomplot dan musuh nyata, musuh yang ada secara fisik, tapi ketika itu sangat relevan. Nah, sekarang ini hijrah kita, hijrah musuh yang kadang kelihatan, yang kadang tidak kelihatan. Oleh karena itu kita diajarkan untuk berhijrah dari hal-hal yang bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental yang tidak nyata itu. Nah, kadang musuh ini ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, sekarang ini dalam peperangan pun tidak lagi secara fisik. Perlawanan dengan musuh tidak lagi secara tempat. Kadang-kadang sekarang ini perang pun melalui perang mental gitu. Ada istilah apa itu namanya? Perang pikiran. Perang pikiran. Ghazul fikri. Nah, ada perang psikologi gitu kan. Perang sewo. Jadi nggak kelihatan, tapi kita terjajah jadinya begitu. Oleh karena itu dalam hijrah kita menyatakan musuh yang harus kita perangi ini. Ada beberapa yang diajarkan oleh agama kita, yaitu yang pertama musuh cinta dunia, hubbud dunia. Ternyata ini juga menjadi target kita yang paling besar gitu ya. Karena hubbud dunya rasul kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah biang segala keburukan. Orang kalau sudah cinta dunia, mudah segala macam bisa dilaksanakan. Nah, ini yang pertama yang harus kita waspadai. Yang kedua, hawa nafsu yang selalu dituruti, hawa muttaba. Nah, ini yang disebut dengan nafsu amarah, itu selalu mengajak untuk melakukan kejahatan, keburukan.
Nah, ini yang harus kita waspadai. Yang ketiga yang harus kita lawan, tentang, karena itu merupakan musuh, adalah setan yang sifatnya gaib. Dan Allah menegaskan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh, jadikan dia musuh kamu. Dan yang keempat, manusia. Karena manusia itu ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik, yang semuanya itu akan menjadi musuh bagi keimanan ini. Kita diperintahkan untuk mewaspadai itu. Jadi hijrah adalah kita meninggalkan dari hal-hal yang membahayakan kita, yang menjadikan kita tidak produktif, tidak aktif, tidak menjadi baik, itu menjadi yang lebih baik. Maka kita hijrah dari kesyirikan menuju keimanan. Nah, selama orang itu masih musyrik, masih kafir, maka sebenarnya dia masih belum berhijrah. Dia orang yang masih terjajah. Nah, hijrah ini adalah sebenarnya merdekanya seseorang. Nah, merdekanya seseorang itu ketika dia terselamat dari melakukan perbuatan syirik. Nah, kenapa Nabi Ibrahim itu keras sekali penentangan terhadap orang-orang musyrik? Begitu juga Nabi Muhammad SAW keras sekali terhadap perbuatan-perbuatan syirik. Jadi Nabi yang paling banyak menghancurkan kesyirikan berhala dalam Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung sembahan kaumnya. Nabi Muhammad SAW juga menghancurkan tidak kurang dari 360 patung di sekitar Ka'bah saat Fathu Makkah itu yang menjadi ujian Allah. Siapa saja dari kalangan umat ini yang melawan dan berusaha untuk menghancurkan kesyirikan itu mendapatkan ujian dari Allah. Yaitu berhijrah dari syirik ke tauhid. Orang Islam adalah orang yang dimuliakan oleh Allah karena sudah terbebas dari kesyirikan itu. Kenapa? Karena orang kalau syirik itu nggak masuk akal. Dia menyembah kepada selain Allah, menyembah berhala, menyembah yang tidak difungsikan akal pikiran manusia. Coba kita perhatikan orang musyrik itu, Hindu, Buddha, menyembah sapi. Di India itu sapi itu kalau sudah lewat disembah semua orang itu. Kalau kencingnya itu ditampung, diminum. Tarik-tariknya itu dikumpulkan, mandi dalam air itu. Itu dari Tuhan, nggak masuk akal gitu. Nah itu ketika seseorang itu masih dalam kesyirikan, dia tidak bebas, pikirannya masih terkungkung. Tapi ketika orang itu tauhid, beriman dan bermasalah, dia menjadi manusia yang unggul, manusia yang merdeka, bebas dari segala macam hubungan itu. Yang kedua, kita berhijrah dari kekufuran menjadi keimanan. Bahwa kufur itu adalah ingkar terhadap kebenaran, ingkar terhadap kebaikan. Nah, Islam, agama kita mengajarkan 6 keimanan itu, percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, kepada takdir yang baik dan yang buruk, dan pada hari kiamat. Itu semuanya menjadikan mulianya manusia. Yang ketiga, dari jahiliyah kepada Islam, bahwa apa saja perbuatan jahiliyah. Nah, kenapa sebelum Islam itu disebut sebagai zaman jahiliyah? Karena zaman jahiliyah itu penuh dengan adat-adat yang itu menunjukkan kebusukan, kejahatan. Apa adat-adat jahiliyah? Bermusuhan, berdendam, bertengkar, iri hati, takabur, saling merampas, merampok, mencuri, membegal, memgunting dalam lipatan, tidak toleran dan lain sebagainya. Itu disebut adat jahiliyah. Nah, dari jahiliyah kepada Islam, ketika kita bisa merubah semuanya itu menjadi
menjadi kebaikan. Dan yang keempat, minadul mati nur, dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, idza dakhala nurul qalba insyaraha wa fasaha. Apabila seseorang itu sudah dimasuki cahaya keimanan, maka dia akan merasa lapang, merasa luas. Iman itu, Islam itu ketika sudah masuk ke dalam jiwa seseorang, dia kemudian cinta pada ibadah, cinta pada kebaikan, amal saleh, ibadah dan amal saleh itu, dia akan menjadi lapang, dia akan menjadi luas. Lalu para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, fali dari kami alamatin, ya Rasulullah, apakah itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya? Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, al-inana ila daril khulud. Ketika seseorang itu ada kerinduan, ada keinginan untuk kembali kepada alam akhirat yang kekal abadi, dia terbayang surga, dia terbayang neraka, dia terbayang, sehingga dia fokus untuk persiapan akhiratnya. Yang kedua, at-tajafan dari buruk, dia menghindari, menjauh dari kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya. Nah, orang Islam, orang beriman itu sadar bahwa dunia ini semua sementara, semua tipu daya, yang kita tidak boleh terjebak dalam itu. Kita mengambil secukupnya untuk akhirat kita. Yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan al-isti'dad lil mauti qabla nuzuliha. Orang yang sudah dimasuki cahaya keimanan itu selalu melakukan persiapan untuk akhiratnya, untuk kematiannya sebelum datang saat kematian itu. Jadi itulah orang yang berhijrah, itulah orang yang diistilahkan oleh Nabi SAW sudah dimasuki cahaya ke dalam relung hatinya itu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan hijrah ini. Dan bermanfaat. Dan apabila ada tambahan, ada alasan, ada pertanyaan, silakan. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang kami hormati, setelah Pak Ustaz menyampaikan pemaparan materi berkaitan dengan hijrah di tengah pandemi, mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Kami berikan mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan. Kami persilakan. Baik Pak Ustaz, mau tanya klarifikasi aja. Berarti hijrah itu bukan dari sisi tempat aja ya. Jadi hijrah itu juga bisa dikatakan hijrah pada saat kita berubah situasinya. Misalkan dari tertekan ke nggak tertekan, atau menjalankan syariat agama dari totalitas yang sebelumnya belum total menjadi yang sudah total menjalankan ibadah Allah, itu bisa dikatakan hijrah juga. Iya. Jadi Nabi SAW sudah menegaskan la hijrata ba'dal fathi walakin niyyatun wa jihad. Sudah tidak ada lagi istilah hijrah setelah Fathu Mekah. Jadi hijrah di sini adalah pindah. Ayo kita pindah bareng-bareng Malaysia saja, karena di Malaysia lebih aman gitu kan. Mari kita hijrah saja ke Turki bagi orang Syria, karena di Syria. Jadi sudah tidak lagi itu, bukan menjadi tujuan utama untuk hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain setelah Fathu Mekah, karena begitu Fathu Mekah semua sudah dinyatakan aman. Orang Islam sudah tidak menjadi ancaman lagi gitu kan, dan orang kafir itu sudah tidak akan berani lagi untuk menjerumuskan masalah. Tapi yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah selalu berhijrah dalam bentuk niat, dalam bentuk komitmen, dalam bentuk keazaman kita, dan jihad. Nah, yang dimaksud jihad Nabi SAW di sini adalah al-mujahadah, usaha yang bersungguh-sungguh, yang betul-betul serius untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, itu hijrah gitu. Jadi orang yang bekerja keras untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik, itu yang dimaksud dengan jihadnya umat Islam itu. Karena Nabi SAW menginginkan setiap orang itu berusaha, dan orang mukmin yang kuat lebih disayang oleh Allah Taala daripada orang mukmin yang lemah, begitu kan? Artinya dia berusaha maksimal mungkin, mengerahkan seluruh daya upaya untuk mendapatkan yang terbaik, untuk menjadi orang yang itqan.
Jadi hijrah di sini berarti hijrah dari hal-hal yang buruk ke hal-hal yang baik. Berhijrah dari hal yang baik menjadi lebih baik. Gitu. Jadi sudah bukan lagi hijrah ke belakang. Iya, karena di bela bahasa Quran begitu kita hijrah semuanya baru-baru pergi ke tempat saya sana di Pondok Duta gitu. Di perumahan yang satu lagi bukan begitu. Gitu. Kalau melihat dari istilah hijrah sendiri, menurut Ustaz, pemahaman masyarakat misalkan dulu istilahnya kalau kita merantau, merantau itu apakah salah satu aplikasi yang dipakai sebagai masyarakat kita itu untuk mengatasi arti hijrah sendiri. Jadi misalkan ada pemahaman kamu kalau SMA harus merantau, itu mungkin aplikasi dari hijrah sendiri. Iya, termasuk karena dia berhijrah dari suatu kondisi yang bagi dia kurang produktif ke tempat yang produktif. Nah, itu sebenarnya menjadi sebab utama. Jadi bukan hijrah tempat lagi, tapi hijrah mencari yang lebih baik itu. Karena memang dalam Imam Syafi'i sendiri ada satu bait-bait syair yang cukup menarik itu. Kalau orang tidak ada usaha untuk meninggalkan tempat kelahirannya demi menuntut ilmu, maka bersabarlah dia dengan kebodohannya untuk seterusnya gitu. Ada itu ungkapan-ungkapan itu. Dan Imam Syafi'i juga menyebutkan safir tajid iwalan amman tufariquhu. Bermusafirlah kamu. Nah, bermusafir di sini adalah dalam rangka untuk mencari ilmu, untuk mencari pengalaman, mencari pengetahuan. Karena kalau kita tinggal saja di tempat kita seterusnya, ya kita tidak bisa berkembang maksimal gitu. Niscaya kamu akan mendapatkan pengganti. Nah, pengganti di sini orang-orang yang kita cintai, yang biasa kita dapat kenyamanan, di sana akan dapat apa-apa yang kita tinggalkan itu, bahkan lebih kalau niatnya untuk mencari yang terbaik, bukan untuk lari dari tanggung jawab gitu, enggak gitu. Jadi sebenarnya yang menjadi tujuan dari hijrah itu adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, niyatun wa jihad. Niat untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan semangat, energi, kekuatan, dan untuk berusaha yang bermujahadah itu sesuai dengan niatnya. Seperti sahabat Nabi yang niatnya hijrah untuk mengejar calon istrinya yang di Madinah. Iya. Ya, harusnya Nabi melakukan. Nah, itu juga definisi dari hijrah. Jadi Nabi SAW mengaitkan hijrah itu dengan niat. Karena perintahnya berhijrah ke Madinah itu adalah dalam rangka menyelamatkan keimanan, menyelamatkan dakwah ini jangan sampai musnah. Nah, di antara sahabat itu ya namanya manusia ya, namanya ada yang jadi ceritanya ada seorang perempuan namanya Ummu Qais, memang cantik, dan ada laki-laki yang sangat berharap untuk bisa mendapatkan Ummu Qais ini sebagai istrinya, gitu. Lalu kemudian Ummu Qais mengatakan, saya mau menjadi istri kamu kalau kamu juga ikut hijrah ke Madinah, gitu. Di dalam riwayat yang lain, siapa orang yang tidak suka gimana ya bahasanya itu, tidak ada seorang wanita pun yang akan menolak lamaranmu. Karena orangnya bagus, orangnya kaya, orangnya begini. Tapi Ummu Qais tidak tertarik semuanya itu. Yang semua perempuan kalau diminta oleh satu ini memang nggak disebutkan dalam hadis itu, karena memang dia tampan,
layak, mempunyai kedudukan, mempunyai harta dan sebagainya. Tetapi saya tidak perlu lagi itu semuanya. Dengan masuknya Islam kamu itu cukup menjadi mahar saya. Akhirnya dia ikut hijrah bersama Ummu Qais. Walaupun kemudian pada akhirnya masuk Islam juga. Tapi Nabi SAW memberitahukan bahwa kalau hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya semata-mata untuk mendapatkan istri, ya itu yang didapat. Jadi tidak salah kalau hijrah untuk mendapatkan istri, untuk mendapatkan harta. Tapi jangan lupa untuk mendapatkan keridhaan Allah, itu yang paling penting. Nah, itulah niat yang membedakan yang dibolehkan dengan yang tidak dibolehkan. Jadi sudah bukan lagi perintah untuk hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi perintahnya adalah niat dan jihad. Berhijrah dari yang tidak baik menjadi baik, hijrah dari yang baik menjadi lebih baik. Makanya hanya kisah hijrah ini saja banyak orang-orang, terutama orang-orang Barat, masuk Islam dengan kisah sejarah itu. Kita orang Islam seharusnya semakin kuat lagi iman kita, Islam kita dengan peristiwa-peristiwa yang dialami, yang dijalani oleh Nabi kita SAW. Oh, ada lagi satu lagi terakhir. Ini hubungannya dengan pandemi. Jadi saat ini kan kita sering meeting dengan Zoom atau Microsoft Teams. Kadang-kadang ada undangan kalau kita di area negara-negara tetangga, itu undangannya pas hari Jumat, pas Jumatan. Kita gimana menyikapinya? Mungkin mereka masih berpikir bahwa ini kan working from home. Pas berhubungan dengan jadwal hari Jumat, apakah kita harus selain itu strict untuk menolak undangan meeting itu atau seperti apa? Jadi kan di saat-saat yang genting sekalipun kita masih bisa minta izin ketika ada emergensi, baik itu emergensi depan maupun emergensi belakang, gitu kan, izin mau ke belakang. Nah itu kan, itu saja bisa, gitu kan. Apalagi kalau ini lebih besar lagi untuk ukuran yang besar, yang kita tahu ini kira-kira saat yang tepat jam berapa untuk minta izin. Nah, ini kira-kira bagaimana cara mengkomunikasikannya. Intinya banyak cara untuk kita bisa minta izin. Karena salat Jumat itu pun tidak lama juga, gitu kan. Win-win. Iya, itulah. Excuse me. Seperti itulah. Minta izin ke belakang dalam beberapa menit. Gitu. Jadi kita dalam agama ini artinya nggak ada yang susah dalam Islam itu. Semua ada kemudahan. Intinya ketika ada niat, ketika ada jihad, itu menjadi kunci hijrahnya seseorang. Kalau niatnya itu kuat, bisa diselesaikan, bisa dicari cara penyelesaiannya. Tapi kalau sudah tidak ada niat, emang dia nggak mau, gitu kan? Biasanya ya larut gitu. Masya Allah, Islam ini sudah memberikan yang terbaik untuk kita bisa menjadi unggul, untuk menjadi terbaik. Itu ada jalan yang sudah diberikan oleh agama. Wow, banyak mungkin. Ada lagi. Jadi Pak, kalau jihad tadi kan ada niat. Iya. Ini termasuk sekarang kan kita apabila agama kita terancam, nyawa kita, dari situ pikiran kita, jadi ada 5 alat, ambil harta kita. Ini kan harus ada niat. Iya. Dia lihat apa harus melawan Pak? Jadi perintah agama ketika tiba-tiba ada orang mau merampas harta kita, kita diperintahkan untuk mempertahankan, jangan semena-mena orang itu. Karena nanti kalau sudah berhasil merampas dari kita, dia pasti akan merampas yang lain juga. Nah, kita diperintahkan untuk mempertahankan harta itu. Kalau orang itu kita sudah peringatkan, itu harta saya yang diambil, saya mau ambil harta kamu, bahkan nyawa kamu sekalian. Ya alhamdulillah, awan gitu. Nah, kalau kita meninggal karena mempertahankan harta itu,
kita menjalani mati syahid. Agama kita menetapkan demikian. Nah, termasuk kan pikiran. Betul. Pikiran ini sekarang media sosial kan banyak banget. Wah, Ini termasuk satu perang. betul. Harus kita lawan. Betul. Jadi sebenarnya konotasi daripada menjaga akal itu jangan merusakkan akal. Mau dengan minuman, mau dengan narkoba, mau dengan cara merusakkan dengan cara brainwash itu semuanya merusakkan akal, haram dalam Islam. Termasuk memberikan berita-berita bohong, hoax, sehingga membuat orang mengambil keputusan yang salah, mengambil tindakan yang salah. Oh, itu Islam paling marah itu. Maka dalam Islam haram membawa berita bohong. Kalau kita mendapat berita, jangan langsung percaya, harus tabayyun sampai jelas ini beritanya bagaimana. Nah, oleh karena itu yang paling bisa diharapkan untuk kita percaya, untuk kita bisa kerjasama itu ya hanya dari Islam. Karena orang-orangnya mempunyai karakter-karakter yang sukses seperti itu. Nah, kalau ada berita-berita yang begitu, yang penyebar-penyebar yang sengaja dirancang, sengaja disewa, sengaja persiapkan untuk itu bukan dari Islam. Itu dosa besar. Dan itu nantinya pada ujungnya itu akan mengandung banyak. Itulah sifat-sifat jahiliyah yang berkehendak. Jadi Islam ini memerintahkan yang baik-baik. Makanya kalau sudah bertemu antara Islam dengan jahiliyah ini pasti akan bertemu, pasti akan bermusuhan. Ujung-ujungnya perintahnya kalau tidak bisa melawan perang, hijrah. Gitu. Nabi SAW di peringkat pertama memilih untuk hijrah. Tapi ketika sudah kekuatan itu ada, karena ini keburukan yang akan merusakkan tatanan sosial, alam semesta, maka ini harus dirubah. Itu Islam ini selama masih ada, alam semesta ini akan tetap bisa dipertahankan. Tapi kalau Islam sudah tidak berperan, tidak tampil ke depan, ini akan menjadi rusak, dan akan terjadi kiamat. Selama umat Islam itu berperan, maka alam semesta ini masih akan stabil. Tapi kalau umat Islamnya sudah tidak berperan, dikuasai oleh orang-orang yang melakukan kerusakan itu, nah tidak peduli lagi, Pak. Tidak peduli lagi. Makanya orang Islam lah yang paling bisa diharapkan. Bahkan untuk menjaga NKRI ini, orang Islam yang paling bisa diharapkan. Tapi kalau orang Islam yang sudah dikalahkan, sudah disingkirkan, sudah dikecilkan, sudah dimarginalkan, ya sudah tinggal tunggu saatnya saja. Wallahu a'lam. Baik, mungkin cukup ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan pada Pak Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dan kita bisa implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Dan kami ucapkan pada para jamaah yang terlalu setia untuk mengikuti pelajaran ini, mudah-mudahan kita ditingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jumpa kembali 2 pekan yang akan datang, mudah-mudahan kita dengan umur yang panjang, iman sehat walafiat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Khairul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian informasi